وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, beberapa orang tawanan dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan itu bingung mencari anaknya. Ya. Ketika melihat anak kecil dalam rombongan tawanan itu, serta merta diambil, ya, didekap dan disusuinya, gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu berpendapat bahwasanya perempuan itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, kata para sahabat, demi Allah tidak. Lalu kemudian beliau bersabda, Allah itu lebih sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya perempuan tersebut kepada anaknya. Bayangkan ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati ya hadis ini merupakan rahmat Allah kepada hambanya. Sesayang-sayangnya seorang ibu kepada anak, tetap Allah lebih sayang kepada hambanya. Allah sayang kepada anak tersebut. Allah sayang kepada orang tua tersebut. Jadi tidak ada seorang ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam api. Nggak mungkin. Begitu juga dengan Allah. Allah tidak mau kita itu masuk neraka. Makanya kita diberikan panduan. Disebutkan kita sebagai manusia ini disebut manusia karena mereka itu diberikan pilihan. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat diperintahkan untuk bersujud, mereka bersujud. Bersujud terus sampai hari kiamat. Kalau malaikat diperintahkan untuk bertasbih, bertasbih terus sampai hari kiamat. Beda halnya dengan manusia. Manusia itu diberikan kebebasan. Namun tetap diberikan panduan. Kalau kamu melakukan hal ini, maka konsekuensinya adalah ini. Kalau kamu melakukan itu, nah, maka konsekuensinya adalah itu. Kita kasih contoh. Kalau di dalam Al-Quran menyebutkannya, jangan makan yang haram. Kalau memakan yang haram itu, maka nanti dosanya begini-begini. Jangan berzina, karena zina itu begini-begini. Jangan makan riba, karena riba itu begini-begini. Nah, semua hal-hal tersebut dapat mengantarkan kita ke neraka, ya, ke dalam api neraka. Namun Allah juga memberitahukan kepada kita, lakukan yang ini, ya, sholat misalkan, maka sholat akan mengantarkan kita ke dalam surga. Di samping sholat juga kita sedekah, gitunya, kita nuntut ilmu, berhaji, kita berpuasa, berkata-kata yang baik, senyum kepada saudara kita, lakukan hal-hal yang sunnah juga dijelaskan dalam dalam berbagai macam hadis, ya. Maka hal-hal yang baik itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Itu ya saking rahmatnya Allah kepada kita. Maka tidak mungkin Allah menjerumuskan hambanya ke dalam kehancuran kecuali keinginan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang menimpa manusia di muka bumi ini itu bukan karena Allah. Nah, musibah-musibah itu seperti gempa, longsor, banjir, ya. Nah, hal-hal semacam ini jangan salahkan Allah. Padahal itu disebabkan oleh tangan manusia itu tersendiri. Bayangkan Islam menyuruh kita untuk bersih. Agama Islam itu memerintahkan kita untuk bebersih. Tapi banyak di antara kita buang sampah pada tempatnya saja susah. Jangan buang sampah dibawa, adakan tulisannya di sungai itu. Bukan tempat buang sampah. Nah, kalau di kita artinya apa? Sebagian di kita, ya, oh, buanglah sampah di sini.
Banyak itu kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu. Jangan buang sampah di sini. Tetapi di bawahnya kita sudah lihat berserakan tuh sampah-sampah nggak jelas itu. Nah itulah kita. Nah makanya terjadilah banjir disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Sama juga seperti longsor. Longsor nih terjadi longsor disebabkan apa? Karena manusia menebang pohon sembarangan. Tebang pohon demi keuntungan yang keuntungan semata dan keuntungan yang sifatnya sebentar, tetapi dampaknya kepada masyarakat luas itu luar biasa. Kalau sudah terjadi longsor, kan banyak jiwa-jiwa yang meninggal dunia disebabkan karena itu dia tadi ulah manusia. Gempa bumi itu misalkan sama saja, semuanya itu disebabkan oleh manusia itu sendiri, bahkan disebabkan karena dosa manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak bisa disalahkan, Allah nggak bisa ditanya, yang ditanya itu manusia, yang disalahkan itu manusia. Allah mah jauh dari sifat yang ditanya. Kenapa Allah melakukan demikian? Kenapa Allah membuat banjir? Kenapa Allah mengizinkan gempa? Kenapa Allah mengizinkan longsor dan lain sebagainya? Tidak ditanya, itu bagi Allah mah nggak ditanya. Yang ditanya itu adalah kita sebagai manusia. Kenapa kita buang sampah sembarangan? Kenapa kita menebang pohon sembarangan? Kenapa kita tidak melestarikan hutan? Kenapa kita tidak begini dan begini? Nah itulah yang harus kita tanyakan. Dan Allah tidak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan Allah. Allah itu selalu menginginkan kebaikan bagi hambanya. Bukan keburukan. Karena rahmat Allah itu mendahului murkanya. Nah, oleh karenanya ya, sampai sekarang juga kita masih diberikan kesempatan. Nah, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Rahmat Allah kepada kita. Umur 60 tahun lebih masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak bekalnya. Anak-anak muda masih diberikan kesempatan. Yang umur 40 tahun ke atas diberikan kesempatan oleh Allah. Walaupun ya si hamba selalu melakukan kemaksiatan, tapi tetap Allah masih memberikan memberikan kesempatan, memberikan pintu tobatnya bagi kita. Maka jangan sekali-kali yang pertama ya menyalahkan Allah lah, apalagi ada orang mengatakan Allah tidak adil. Jangan ya. Jangan sekali-kali ya nanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Tidak ya. Allah itu tidak ditanya. Ya, sekali lagi ya, perbuatan baik yang kita lakukan, maka nanti kita akan mendapatkan kebaikannya juga. Perbuatan buruk yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keburukan di kemudian hari. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah. Mari kita introspeksi diri kita. Dengan hadis ini juga ya kita dapat mengambil banyak pelajaran ya, yang dimana pada intinya adalah Allah selalu menginginkan hambanya menjadi orang baik. Allah tidak mau hambanya ini masuk neraka. Nah si hamba inilah yang menginginkan dirinya masuk neraka dengan perbuatan-perbuatannya tersebut. Kenapa mereka melakukan keburukan? Karena mereka lebih mengedepankan nafsunya. Sehingga setan leluasa di dalamnya. Menyemburkan subhat-subhat begini dan begini. Akhirnya si manusia ini melakukan hal tersebut.